Halo semua, what's up guys? Gua sapa dulu ASICS holder. Make some noise man, come on. So, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua mau ngomongin tentang ASICS token lagi. Tapi tentunya gua tekankan bahwa kalian harus dior ya. I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Sekali lagi kalian tetap harus dior guys. Video ini tidak berisi ajakan untuk menjual ataupun membeli aset kripto. Sebelum gue masuk ke pembahasan inti untuk episode kali ini, gue mau ngecek dulu the global crypto market cap sekarang turun lagi. Jadi untuk waktu sekarang turun lagi 5,47% dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Dan untuk market cap kripto secara global ini sekarang sitting down di angka 1,87 triliun US dollar. Jadi gue bisa yakin bahwa kebanyakan token atau koin yang nangkring di portofolio kalian pasti kebanyakan merah untuk saat ini, dan sama kayak punya gua sebenarnya. Nah, gini. Kalau kita ke ASICS token, ini agak berbeda ternyata. Hijau men di sini, warnanya agak merah. Jadi dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 12,76%. Dan sekarang ASICS token ada di harga 0,05 kali ya di belakang koma 7036 US dollar. Dan kita bisa melihat di sini untuk volume perdagangan selama 24 jam terakhir mengalami penurunan sebesar 34%. Untuk market cap-nya sendiri ini berada di angka 70 juta sekian US dollar. Langsung gua bawa kalian ke chartnya. Ini chart gua ambil dari PooCoin dan ini di time frame 4 jaman sekarang. Alright, seperti yang kita tahu bahwa setelah ASICS token di launch selang beberapa saat, ASICS token ini mengalami kenaikan harga yang sangat-sangat drastis sampai di area ini, di kepala 8. Nah, pada saat itu, pada saat harga menyentuh di area sini, memang banyak hal yang terjadi yang menjadikan harganya langsung ngedam parah. Ini termasuknya parah ya. Yang pasti pertama, orang pada TP. Dan itu bukan hal yang salah. TP wajar karena TP akan selalu lebih baik daripada CL. Jadi mending TP daripada CL. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti seperti yang kita udah ketahui bahwa banyak food yang beredar di sana. Entah ini token baru lah, token micin, project nggak jelas. Kemudian ada juga yang dari Bapepti juga, yang akhirnya harga ASICS ini cukup jatuh ke area sini di kepala 3. Jadi dari kepala 8 dia jatuh ke kepala 3. Dan untuk persentasenya dari ATH-nya ini jatuh ke area sini ini sekitar turun sebesar 66,6%. Dan ini pun juga sempat tertahan di moving average 60-nya, yang pada akhirnya dia bounce back ke atas. Dan di area sini sekarang, di area sini atau kepala 7, dia sekarang agak sedikit koreksi. Kalau misalkan ada yang nanya, jadi menurut analisa chartnya, kira-kira ASICS mau kemana? Oke, perlu gue jelaskan ya teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa untuk token yang baru di launch, itu akan susah menganalisa chartnya, karena patternnya itu belum terlalu terbentuk. Artinya ini masih sangat baru, kita masih perlu banyak lagi untuk melihat ini nanti akan kemana, ini nanti akan kemana. Jadi untuk saat ini mungkin hanya sangat-sangat simple technical analysis yang mungkin bisa dipakai. Jadi kalau kita ngomongin technical analysis tuh misalkan kayak Bitcoin udah bertahun-tahun, jadi polanya itu udah dibaca tahun ini seperti apa, tahun ini seperti apa. Beda untuk token yang baru di launch, pasti akan beda cerita jauh. Dan untuk saat ini kita akan sangat bergantung dengan sentimennya, dengan hype-nya. Apakah token ini masih hype atau tidak? Contoh ini kan gue pakai Bollinger Bands ya. Jadi katakanlah misalkan contoh ini kan ada di area sini karena udah lepas dari Bollinger Bands-nya, udah keluar dari Bollinger Bands-nya. Akhirnya dia turun. Akhirnya dia masuk ke dalam lagi dan dia turun, dan pada saat candlenya menyentuh Bollinger Bands yang ada di sebelah sini, dia bounce back ke atas. Nah, kalau kalian sekarang melihat dia juga udah menyentuh Bollinger Band yang sebelah sini. Artinya kalau hanya dengan melihat indikator ini pasti ada kemungkinan untuk turun lagi. Seperti turunnya berapa lama atau turunnya berapa jauh? Itu akan sangat-sangat tergantung dengan sentimen dan hype dari token ini. Kenapa sangat bergantung dengan itu? Ya karena projectnya memang belum jalan gitu loh. Kalau misalkan projectnya udah jalan, ya pasti akan beda cerita. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kita kasih tambahan lagi. Gua kasih
Fibonacci retracement, coba-coba aja, kali aja on point ya kan. Oke, sekarang kan masih tertahan di level ini, di garis Fibo 0,786. Kalau misalkan garis ini tidak bisa menahan, ya otomatis dia nanti akan jatuh. Nah, next level of supportnya ya nanti akan ada di sekitar area sini. Ini ada di garis 0,618 Fibonacci. Nah, untuk harganya ini ada di sekitar 0,0 sekian 59 atau di kepala 5. Nah, kalau misalkan nanti garis ini atau level ini bisa menahan, harapannya seperti itu kan. Kemudian dia mungkin sedikit konsolidasi di sini dan dia melanjutkan bull run-nya ke atas. Harapannya seperti itu. Pokoknya gue pastikan, gue selalu bisa pastikan bahwa kemungkinan akan ada cuma dua, yaitu kalau nggak naik pasti turun. Alright guys, intermezzo aja ya. Oke, mungkin tadi itu kalau kita ngomongin chartnya. Nah, sekarang kita ngomongin hal lain. Kita ke Twitternya di akun ASICS. So, kalau dilihat dari sentimen untuk saran ini agak mendingan, agak jauh lebih mendingan dari yang pada kemarin. Yang kemarin tuh waktu adanya isu dari Bapepti itu memang mungkin itu agak ngebikin banyak orang shock pada saat itu. Karena apa? Ya karena ya gue sih agak ngerti lah mungkin karena itu langsung dari Bapepti, dari instansi yang terkait memang. Jadi kayak yang serius banget. Padahal mungkin kalau kita bisa agak sedikit relax, padahal sebenarnya yang difokuskan kan bukan itunya gitu. Karena memang untuk saat ini kenyataannya memang ASIC ini belum diperdagangkan di Indonesia. Ya intinya seperti itulah, kalian udah pada tahu dan ini isu ini gue anggap udah basi sih sebenarnya. Udah kalau misalkan gue bisa ngomong udahlah clear lah. Seperti itu ya, udah ada klarifikasi dan sebagainya, kalian udah lebih tahu lagi. Kemudian ini juga ada tweetan mengenai ASIC token is officially listed in Indodax. Kedepannya ya intinya izinnya harus ada dulu agar semua clear dan nanti baru di listing di exchange Indonesia. Jadi biar agak lebih rame gitu kan. Pada intinya gini, yang pengen gue omongin kali aja didengar sama developernya. Gue sih berharapnya seperti itu. Oke lah, sekarang price action berdasarkan hype semoga udahlah, karena ketika price action cuma hanya berdasarkan hype itu agak terlalu riskan, sangat-sangat volatil. Nah, sekarang kan kita kalau berdasarkan roadmapnya, kita sekarang ada di kuartal pertama. Untuk di kuartal pertama tahap kedua ini masih ada QIC IDO pre-sale, take rate audit yang belum kelar. Oke, semoga cepat dikelarin. Kemudian di tahap ketiga kuartal pertama ini ada play to earn games, NFT marketplace, NFT collaboration with Indonesian artists, Certic audit, global and Indonesia centralized exchange listing, Bapepti license. Gua harap sih untuk apa-apa yang ada di roadmapnya ini, khususnya di kuartal pertama ini harus segera dipercepat. Pada intinya gua mengsuggestkan para developernya ASICS token, walaupun ini sebenarnya nggak mudah, cuma karena ini menurut gua bagus dan semoga nanti project-projectnya akan terdeliver dengan baik, lancar, nggak ada masalah. Kemudian orang enjoy dengan apa yang mereka bangun, jadi akar kedepannya itu semakin baik. Apalagi nanti kalau udah di audit sama Certic, semua orang bisa tahu bahwa keamanannya udah teraudit dan lolos gitu kan. Artinya biar makin yakin gitu, biar nggak disebut token yang nggak jelas kayak gitu. Jadi gua harap sih developernya lebih tanggap, lebih cepat lagi lah seperti itu. Sekali lagi gua tahu bahwa ini nggak mudah, tapi ini tantangan buat developernya agar bisa membuktikan lah token lokal bisa oke lah di mata, at least di kancah lokal seperti itu. Apalagi ini kan secara presiden komisionernya ini kan dari Mas Anang Hermansyah, semua orang udah pada tahu, debutnya udah pada tahu, backgroundnya udah pada tahu. Intinya ini menurut gue ini suatu privilege, seriously, apapun itu ini adalah suatu privilege. Intinya orang pada tahu bahwa reputasi Mas Anang itu seperti apa, orang udah pada tahu gitu loh. Jadi mau gimana pun, apapun itu tetap gue bisa katakan ini adalah privilege. Jadi gue harap ini privilege dimanfaatkan dengan baik, tidak disia-siakan, diurus dengan serius ke depannya. And well, we will see guys, really we will see. So teman-teman, jadi itu aja yang pengen gue omongin. Itu aja sih opini gue tentang ASICS untuk saat-saat ini. Setuju nggak setuju, ya at least kalian bisa berpikir bahwa ya ada orang yang punya pikiran kayak gua, kayak gini. Intinya gua masih punya harapan yang bagus sih untuk ASICS ini ke depannya. Semoga bisa lah ya. Well, biar nggak lama cuap-cuapnya, gua akhiri deh sampai di sini. Thank you guys yang udah nonton, udah dengerin gua cuap-cuap.
really appreciate that. Jadi sekali lagi gua tekankan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Kalian tetap harus dior ya, karena dior itu penting. Jadi gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.